Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mudah dan ada yang susah. Apa itu yang mudah dan apa itu yang susah? Melakukan ibadah, meraih pahala itu mudah. Kenapa mudah? Tasbih kita ibadah, bernilai pahala. Berzikir kita, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernilai ibadah. Kita lakukan kebaikan, bersedekah untuk orang lain, menyenangkan hati orang lain, itu adalah ibadah dan itu mudah. Menghindarkan duri di jalanan, itu juga ibadah dan sangat mudah. Ternyata meraih pahala itu mudah. Asalkan ada dua, yaitu ada keinginan dan ada ilmunya. Lalu apa itu yang susah? Yang susah itu dua. Yang pertama sekali yang susah adalah mempertahankan amal ibadah yang kita lakukan agar berketerusan. Sekedar membaca Al-Quran 1 juz 1 hari mudah. Apalagi ketika ada tantangan. Mari sama-sama kita kumpul baca Al-Quran 1 juz, masing-masing 1 juz, bahkan 2 juz pun sanggup. Mudah, tapi yang sulit, bisakah hal ini kita lanjutkan menjadi amal ibadah yang rutin, kita istiqamah di dalamnya? Ini yang sulit, dan padahal ini yang sebenarnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid, melihat ada orang-orang yang melakukan ibadah sepanjang malam. Rasulullah SAW melihat ibadah yang dilakukan oleh si fulan itu qiyamul lail sepanjang malam hingga menjelang salat subuh. Ada di antara mereka yang tilawatul Quran di Masjid Nabawi dan seterusnya. Maka selepas salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah petuah, sebuah nasihat. Ayuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mal ma tatiqun, lakukanlah amalan semampu kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Jadi kalau kalian tidak pernah bosan melakukan ibadah, Allah siapkan balasan. Allah tidak akan pernah pelit untuk memberikan karunia-Nya yang sangat luas. Tapi kalau kalian sudah bosan meninggalkan amal ibadah, Allah pun akan meninggalkan kalian. Wa inna ahabbal a'mal ilallah, dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yang berketerusan, yang berkontinu, wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Dibaca setengah juz tapi setiap hari, itu jauh lebih bagus daripada seseorang yang membaca 5 juz tapi hanya untuk 1 hari. Memang istiqamah inilah yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat saja tumbuh-tumbuhan, ya, ambillah misalnya contoh bunga yang kita pelihara. Setiap hari kita siram 1 gayung. Setiap hari, walaupun hanya 1 gayung air, walaupun hanya setengah gayung, itu jauh lebih baik daripada 1 bulan kita nggak siram, lalu kita ambil air 30 gayung, kita siram sekaligus. Boleh jadi bunga tersebut akan mati. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adalah Rasulullah SAW berketerusan. Amalan beliau itu berketerusan. Mengapa perlu istiqamah? Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Boleh jadi ketika kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi lengah, meninggal dunia. Maka jangan pernah lengah, terus melakukan amal ibadah walaupun dia itu sedikit. Ini yang pertama yang sulit. Perkara yang kedua yang sulit adalah mempertahankan agar pahala amal ibadah yang kita lakukan itu bertahan ada hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada orang-orang melakukan amal ibadah hebat, tapi setelah dia melakukan amal ibadah hebat, dia binasakan amal ibadahnya. Bagaimana dia binasakan? Iya, ada 3 di antaranya. Yang pertama, dia sebut-sebut kepada orang lain. Dia sum'ah. Amal ibadah dia lakukan tengah malam. Sudah tercatat sebagai sebuah pahala, namun dihapus oleh malaikat. Ketika pagi hari kita bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan kaum muslimin, kita berbangga dan kita katakan,
semalam saya melakukan tahajud 1 jam, 2 jam, membaca surah Al-Baqarah dan seterusnya. Binasalah amal ibadah kita. Ibrahim bin Adham pernah mengunjungi salah seorang kaum muslimin di pagi hari, di waktu duha. Kemudian dia teringat belum melaksanakan duha, maka dia pun memohon izin kepada pemilik rumah untuk dia laksanakan duha. Begitu dia hendak melaksanakan solat duha, tiba-tiba sang pemilik rumah mengatakan, tunggu dulu tuan, biar saya datangkan sajadah. Kemudian dari ruang tamu, orang-orang ada di waktu itu, dia memanggil istrinya untuk dibawakan sajadah. Wahai istriku, bawalah sajadah kemari. Sajadah yang kita bawa dari Mekah, dari haji. Bukan haji tahun ini, bukan haji tahun sebelumnya, tapi haji yang sebelumnya lagi. Ibrahim bin Adham mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 pahala hajimu engkau batalkan dengan sekali ucapanmu itu. Jadi yang berat itu adalah mempertahankan amal ibadah kita. Pahalanya itu bertahan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 penyebab hilang atau runtuh pahala amal ibadah. Yang pertama tadi adalah sum'ah, kita sebutkan kepada orang lain. Yang kedua adalah riya, amal ibadah kita lakukan tapi tujuannya adalah untuk kita pamer kepada orang lain. Begitu juga yang ketiga adalah ujub, merasa kagum dengan diri sendiri terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan mungkin dalam amal ibadah yang kita lakukan, kita merasa mungkin malam ini sepertinya saya adalah orang yang terbaik, yang melaksanakan tahajud, yang baca Al-Quran 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Ini harus kita hilangkan dari hati kita. Tujuannya adalah agar kita meraih pahala tersebut dan bertahan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar, sebuah kebahagiaan ketika kita mampu melakukan amal ibadah yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita lihat amal ibadah tersebut masih ada, tidak dihapus, masih bertahan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun memanggil kita dengan panggilan keridhaannya dan kita pun ditempatkan di tempat yang diridainya. Jadi perkara yang mudah melakukan amal ibadah, yang sulit adalah mempertahankan agar terus berkelanjutan istiqamah kita, dan yang kedua adalah mempertahankan agar pahala amal ibadah yang kita lakukan itu terus bertahan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan yang susah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.